Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali pembacaan dan sedikit pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Sekarang kita akan baca dalil ke-34 dari buku yang kita bahas ini. Kenapa dalam beragama kita harus bermanhaj salaf? Disebutkan di dalam buku yang kita baca ini, halaman 115. Dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum bisa mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka berinfak hanya 1 mud, yaitu sepenuh 2 telapak tangan orang dewasa, bahkan tidak juga separuhnya bila mereka berinfak dengan gandum. Perhatikan teman-teman, kenapa kita beragama ini harus bermanhaj salaf? Kenapa harus jadi seorang salafi? Terlepas dari Ustadz salafi juga kadang ada salahnya, kadang ada kelirunya. Ya, terlepas dari bahwa mengikuti manhaj salaf itu tidak menjamin kita menjadi penghuni surga. Kalau ada orang berkata yang ngaku-ngaku salaf itu mengkafling surga, maka kita jawab, bahkan kami mengikuti manhaj salaf tidak pernah menjamin diri sendiri masuk surga, semata-mata supaya kami ini berada di atas jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi supaya masuk surga. Tapi apakah pasti masuk surga? Jawabannya belum tentu. Dalilnya adalah Nabi mengatakan, para sahabatku apabila mereka berinfak 1 jumput gandum, ini setengahnya, atau 2 tangkup tangan, 1 mud namanya, isinya gandum, berapa sih kalau dirupiahkan atau direalkan, kemudian dia infakkan kepada orang miskin, itu pahalanya para sahabat tidak akan bisa kalian tandingi, meskipun kalian berinfak emas bukan dengan sejumput tapi segunung Uhud. Kalau ada orang punya emas 1 gunung Uhud, niscaya dia bisa beli dunia. Ya. Dan meskipun dia bisa beli dunia dan dia infakkan semuanya, tetap tidak bisa menyamai pahala para sahabat manakala mereka berinfak hanya dengan gandum. Itu rekomendasi Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa Nabi merekomendasi para sahabatnya ini yang merupakan murid-murid langsungnya. Kalian kalau mau bisa beragama sukses seperti orang-orang itu, meskipun gak nyampe, ya, bayangkan kalian infak 1 gunung aja gak cukup buat mereka, gak akan sama pahalanya. Kalian mau sukses mereka, maka beragama sesuai dengan caranya mereka beragama. Bagaimana agamanya para sahabat? Seperti itu pula kita mempraktekannya. Bila ada sesuatu yang dikenal di zaman mereka atau di kalangan mereka sesuatu yang baik, kita amalkan. Kalau ada sesuatu yang menurut mereka ini bukanlah sebuah amalan yang patut untuk diamalkan, maka tinggalkan. Bukankah kita ini sebenarnya beragama itu simple saja? Ada contoh, ikuti. Tidak ada contoh, tinggalkan. Dan tidak usah berinovasi dan mengarang sendiri. Nah,
Saya kalau ndak ngasih contoh itu nggak enak gitu. Meskipun kadang contoh ini terpaksa harus menabrak atau bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh sebagian masyarakat. Tapi kata para ulama, bil mithal yattadihul maqal. Kalau ada contoh, maka pembicaraan lebih jelas. Contoh, Nabi dan para sahabat sholat 5 waktu, betul? Berjamaah. Nabi imam, di belakang Nabi para sahabat yang mulia, di belakangnya lagi sahabat-sahabat yang lain. Kalau seandainya mereka punya amalan yang berkenaan dengan sholat 5 waktu dan mereka kerjakan itu secara rutinitas terus menerus, pasti ceritanya akan sampai ke kita untuk kita amalkan. Setuju? Kalau ada sesuatu yang mereka tidak amalkan, lalu di zaman kita amalkan, ini menunjukkan bahwa kita beragama bukan dengan jalan orang-orang yang terbaik di generasi Islam. Contoh, setelah salat 5 waktu, banyak kaum muslimin yang setelah selesai mereka berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, kemudian mereka bersalaman secara keliling. Dilakukan itu secara rutinitas terus menerus, bahkan 5 waktu, ya, dengan mengucapkan sholawat. Kita katakan, seandainya ini adalah sesuatu yang baik di sisi Allah dan Rasulnya, pasti Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan itu kepada para sahabatnya. Jika ini adalah sesuatu yang berpahala di sisi Allah Ta'ala, Nabi pasti menjadi orang yang pertama kali mengamalkan itu bersama para sahabatnya. Maka manakala itu ternyata tidak kita dapati dalam dalil-dalil yang sahih bahwa mereka mempraktekkannya, berarti perbuatan ini bukanlah perbuatan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa difahami? Nah, dalil ke-35, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepada Ibnu Abbas ini dan ajarkanlah ia ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya adalah ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Dalam lafaz lain disebutkan Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah ia Al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk perkara yang tidak mungkin dan mustahil apabila telah berfatwa ulamanya umat dan penerjemah Al-Quran yang didoakan Nabi, yang doa Nabi pasti terkabul, agar ia diberikan pemahaman agama dan Allah mengajarkannya ilmu, dan tidak seorang pun sahabat Nabi yang lain menyelisihi dia dalam fatwa. Kemudian datang seorang di zaman sekarang berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan dirinya, lalu akhirnya kebenaran justru berada bersama orang yang belakangan datang ini. Apakah mungkin? Jawabannya tidak mungkin. Ya, perhatikan dulu. Nabi mendoakan Ibnu Abbas agar Ibnu Abbas ini paham Al-Quran. Doa Nabi pasti dikabulkan. Kemudian Ibnu Abbas memiliki satu pemahaman, dan ada orang di zaman sekarang memiliki pemahaman yang bertentangan dengan Ibnu Abbas. Maka siapakah yang kira-kira berada di atas kebenaran? Ibnu Abbas. Mungkinkah orang di zaman sekarang justru lebih tepat daripada Ibnu Abbas? Jawabannya tidak mungkin. Contoh, Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah punya kaki. Kata Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Itu maksudnya kursi adalah tempat kakinya Allah, maudhi'u qadamaillah, ya, atau maudhi'u al-qadamain, tempat kedua kaki Allah. Hanya saja Ibnu Abbas memahami bahwa Allah punya kaki, adapun bentuknya tidak tahu.
dan bertanya-tanya tentang bagaimana kakinya Allah adalah kebid'ahan. Pokoknya yang penting beriman bahwa Allah punya kaki. Ini keyakinannya Ibnu Abbas. Ada orang di zaman sekarang mereka mengatakan tidak boleh bilang Allah punya kaki, karena kalau dibilang Allah punya kaki, nanti kakinya kayak kaki kita dong. Maka kita jawab, Bapak sama Ibnu Abbas pintar siapa Pak? Kalau dia bilang pintar saya, maka cukup, jangan diteruskan lagi. Tidak ada manfaatnya berdebat dengan orang yang tidak paham kadar dirinya sendiri. Kalau dia bilang pintaran Ibnu Abbas, maka kita katakan Ibnu Abbas keyakinannya Allah punya kaki. Kenapa Bapak harus menolaknya? Cukup sudah satu ini. Nanti kalau dia mengatakan, soalnya Mas, kalau kita berkeyakinan seperti keyakinan Ibnu Abbas bahwa Allah punya kaki, berarti Allah itu kayak kita bentuknya, dan itu kan menyamakan Allah sama makhluknya. Apa jawabannya? Berapa banyak Pak sesuatu dinamakan punya kaki dan kakinya tak ada yang sama? Menyebutkan satu kata itu tidak bermakna kata itu pasti sama satu dengan yang lainnya pada semua pemiliknya. Kaki, ini tripod kamera punya kaki, kakinya 3. Meja ini punya kaki, kalau itu bentuknya batangan, ini kakinya persegi panjang. Apakah kaki kita, kaki tripod, kaki meja sama? Jawabannya tidak. Monyet punya kaki, ayam punya kaki, apakah sama kaki-kakinya? Tidak. Itu menunjukkan bahwa menyebutkan kaki tidak bermakna menyamakan semua pemiliknya dengan bentuk yang sama. Jadi kakinya Allah bagaimana? Jawabannya kita beriman bahwa Allah punya kaki, yang kaki itu sesuai dengan kemuliaan Allah. Kalau ada yang bertanya bagaimana bentuk kakinya, maka katakan kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana bentuk kaki Allah, cukup beriman. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang istiwanya Allah, maka beliau cuma mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Beriman bahwa Allah bersemayam itu sudah diketahui dari dalil. Bagaimana bentuknya tidak diketahui. Beriman bahwa Allah bersemayam wajib. Tanya-tanya bagaimana bentuk semayam Allah bid'ah. Maka terapkan itu semua kepada sifat Allah. Allah punya mata? Ya, Allah punya mata. Lalu beriman bahwa Allah punya mata itu sudah diketahui dengan dalil. Bagaimana bentuk matanya tidak tahu. Beriman bahwa Allah punya mata wajib. Bertanya-tanya bagaimana bentuk matanya Allah bid'ah. Allah punya kaki. Dari mana? Dari dalil. Terus apa lagi tadi? Hah? Bagaimana bentuk kakinya tidak diketahui. Lanjut. Beriman bahwa Allah punya kaki adalah wajib. Terus tanya-tanya bagaimana kakinya Allah bid'ah. Ganti. Allah punya wajah? Punya. Dari mana kita tahu Allah punya wajah? Dari dalil. Terus bagaimana bentuk wajahnya? Tidak diketahui. Terus beriman bahwa Allah punya wajah? Wajib. Terus tanya-tanya bagaimana bentuk wajahnya Allah? Bid'ah. Allah punya tangan, dan tangannya Allah 2, dan dua-duanya kanan. Jangan dibayangkan kayak kita. Kalau kita dua-duanya kanan cacat. Allah punya kedua tangan dan dua-duanya kanan. Dari mana taunya? Dari dalil. Terus bagaimana bentuknya? Tidak diketahui. Terus beriman bahwa Allah punya tangan, yang 2 tangan dan dua-duanya kanan adalah wajib. Terus tanya-tanya bagaimana bentuk tangannya Allah? Bid'ah. Dan seterusnya. Nah, matiin dulu. Lanjut ke dalil ke-38. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati qa'imatan bi amrillah, la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas." Senantiasa akan ada satu golongan dari umatku yang tetap tegak di atas perintah Allah, tidak membahayakan mereka orang-orang yang melecehkan atau menentang mereka sampai datang keputusan Allah, sedang mereka menang di atas manusia. Ini adalah dalil bahwa kalau kita ingin beragama dengan agama yang tepat, agama yang sesuai dengan yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini adalah mengikuti jalannya para sahabat. Coba dibaca di penjelasan setelahnya. Kebaikan akan tetap bersamaan dengan berjalannya waktu dan berbeda-bedanya tempat. Tidak dapat dilenyapkan oleh rencana pembuat makar dan tidak dapat dikekang oleh makar para pembuat tipu daya. Oleh karenanya, orang yang melecehkan golongan ini dari kalangan orang yang dibujuk hatinya oleh syaitan dengan syahwat dan syubhat tidak bisa membahayakan mereka. Demikian pula orang yang menentang mereka dari kalangan orang-orang yang terang-terangan menentangnya dan mengikrarkan pemusuhan terhadapnya. Golongan ini akan tetap di atas perintah Allah dengan senantiasa menunggu keputusan Allah. Setiap pribadi dari golongan ini dalam dakwahnya, pijakannya adalah memperbaiki diri dan orang lain. Lanjut ke dalil 40. Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu masa yang saat itu ada satu pasukan dikirim untuk berperang. Mereka berkata, coba lihat, adakah di antara kalian salah seorang sahabat Nabi? Dan ternyata ada satu orang sahabat Nabi, maka karenanya Allah memenangkan mereka. Kemudian dikirim ke pasukan kedua, dikatakan kepada mereka, adakah di antara kalian yang melihat sahabat Nabi? Maka karena orang tersebut Allah pun memenangkan mereka. Dikirim pasukan ketiga, ditanya, coba lihat, apakah ada di antara mereka yang pernah melihat seorang yang pernah melihat sahabat Nabi? Maksudnya adakah di kalangan mereka yang tabi'in? Ya, kalau yang golongan pertama ditanya, adakah yang sahabat? Yang kedua, adakah yang pernah lihat sahabat? Selanjutnya, adakah yang pernah lihat orang yang pernah lihat sahabat? Ya. Ternyata didapati satu orang di antara mereka, sehingga Allah pun memenangkan mereka. Kemudian dikirimlah pasukan keempat, dikatakan, coba lihat, apakah ada seorang di antara mereka yang pernah melihat seseorang yang pernah melihat orang yang pernah lihat sahabat Nabi? Ya, maka didapati satu orang, maka akhirnya Allah memenangkan mereka. Ya, artinya kemenangan ini diberikan oleh Allah dikarenakan adanya orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik. Lanjut ke dalil nomor 45. Benarkah 45? Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, dia berkata, ittaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum fa wallahi la in istaqamtum laqad subiqtum sabaqan ba'ida wa la in taraktumu yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Wahai para pembaca Al-Quran, ikutilah orang-orang yang sebelum kalian. Demi Allah, jika kalian istiqamah, maka kalian telah didahului oleh orang-orang yang mendahului kalian. Dan jika kalian meninggalkan jalan mereka ke kanan atau ke kiri, maka kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Atau dengan bahasa lugasnya, wahai kita semua, ikutilah jalan orang-orang sebelum kita, yaitu salaf. Orang-orang sebelum kita disebut apa? Salaf. Berapa generasi? 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kalau kalian meninggalkan jalan para salaf, maka niscaya kalian tersesat. Lanjut di dalil nomor 47. Dari Amr bin Yahya, dia berkata, aku pernah mendengar ayahku berkata dari ayahnya, kami biasa duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud ini?
sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Kami biasa duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud sebelum salat subuh. Kalau beliau keluar, maka kami ikut sama-sama ke masjid. Suatu ketika datanglah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa bertanya, apakah Ibnu Mas'ud sudah keluar bersama kalian? Kami jawab, belum. Dia masih di dalam. Maka Abu Musa pun ikut duduk bersama kami sampai Ibnu Mas'ud keluar. Ketika keluar, kami semua berdiri. Lalu Abu Musa bertanya atau berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman. Maksudnya siapa? Ibnu Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman, aku tadi ke Masjid Kufah. Aku dapati ada suatu perkara yang aku ingkari, ya, dan aku tidak berpendapat, ya, kecuali itu adalah kebaikan, ya. Maka Ibnu Mas'ud tanya, apa itu? Kamu dapat apa di masjid? Dia jawab, kalau kamu masih hidup pasti kamu melihatnya. Abu Musa berkata, aku melihat di masjid ada satu kaum duduk-duduk melingkar menunggu sholat. Bikin apa? Halakoh. Di setiap lingkaran, jadi lingkarannya ada banyak, di masing-masing lingkaran ada komandannya, yang di tangan mereka ada batu-batu kerikil yang banyak. Maka dia berkata, si komandannya, bertakbir 100 kali. Kalau di komando seperti itu, maka mereka pun bertakbir 100 kali. Kalau komandannya berkata bertahlil 100 kali, maka mereka pun tahlil 100 kali. Kalau dikomandoi tasbih 100 kali, maka mereka pun bertasbih 100 kali. Itu kayak apa ya? Maksudnya Abu Musa, kayak kebaikan, tapi kok kayaknya kita tidak pernah diajarkan. Kita hidup sama Nabi nggak ada gitu-gitu. Tapi kok kayaknya bagus gitu, 100 kali takbir, 100 kali tahlil. Sebagaimana orang-orang di zaman sekarang, kalau kita tanya tentang perilaku mereka yang kurang lebih sama, cuman batunya saja yang beda. Ya, kalau di sini batunya misalnya biji salak, ya, atau batu-batu yang lain, mereka selalu berkata, tapi kan ini baik. Ya, kok kayaknya baik ya, tapi kok aneh ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, terus kamu bilang apa sama mereka? Dijawabnya, saya nggak bilang apa-apa, makanya saya kesini karena saya nunggu pendapatmu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, mengapa tidak kamu suruh mereka hitung saja kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya? Niscaya akan ada kebaikan, dan kebaikan itu tidak disia-siakan. Maka pergilah beliau dan kami ikut di belakangnya. Sampai tiba di depan salah satu halakoh, maka Ibnu Mas'ud membentak mereka. Ibnu Mas'ud tanya, perbuatan apa yang kalian lakukan ini? Mereka jawab, wahai Abu Abdurrahman, oh ini kami cuman ini kok ngitung-ngitung takbir, tahlil, tasbih, tapi pakai kerikil. Maka Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah dosa-dosa kalian, aku jamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia. Celaka kalian ini semua, alangkah cepatnya binasa kalian. Ini para sahabat Nabi masih banyak. Maksudnya ini loh sahabat Nabi, kalau kalian gak tahu kan tinggal tanya. Pakaian Nabi belum usang, bejana-bejananya belum pecah. Maksudnya Nabi belum lama wafat, ya, istri-istrinya Nabi masih ada, baju-bajunya Nabi belum usang, bejana-bejananya masih utuh, para sahabatnya masih hidup. Kalau kalian tidak tahu, kenapa kalian tidak tanya? Ya kan? Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Muhammad? Atau sebaliknya, kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Dengan bahasa lugasnya, kalian pikir kalian bikin halakoh seperti ini, kalian merasa lebih baik dari agamanya Muhammad? Kami lo dulu hidup sama Nabi, kami gak pernah diajarin Nabi yang seperti kalian lakukan ini. Apakah kalian agamanya lebih baik daripada agama Muhammad? Dan ini kurang lebih sama kita bisa katakan
kepada orang-orang yang di zaman sekarang membuat acara-acara tertentu yang oleh Nabi SAW, kalau Nabi mau mudah bagi Nabi untuk mengerjakannya, tapi beliau tidak kerjakan. Lalu kita bisa katakan, apakah Bapak merasa bahwa agama dan ibadah yang Bapak tegakkan ini lebih baik daripada yang sudah Nabi ajarkan? Ya. Atau justru kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Mendengar kalimat itu, maka mereka mengatakan, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami ini tidak ingin apa-apa kecuali kebaikan aja. Maksudnya kami bikin halaqah ini, maksudnya itu pengen cari kebaikan. Ya. Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan justru tidak mendapatkannya. Sungguh Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami bahwa ada satu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Demi Allah, aku tidak mengetahui, mungkin jangan-jangan sebagian orang-orang itu nanti jadinya dari kalian. Orang-orang yang dikatakan Nabi membaca Quran tapi tidak melewati kerongkongan, orang-orang Khawarij itu. Yang dimaksud adalah orang-orang Khawarij. Jangan-jangan nanti mereka adalah dari kalangan kalian ini. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud berpaling dari mereka. Lalu Amr bin Salamah berkata, dan betul-betul kami lihat sebagian besar dari orang-orang yang bikin halaqah-halaqah itu, mereka lah yang berperang bareng lawan bersama Khawarij. Mereka lah orang-orang yang perang bareng, jadi timnya Khawarij melawan kami akhirnya di saat perang Nahrawan. Ya. Ini menunjukkan kepada kita, riwayat ini, kita kalau mau selamat maka mengikuti jejaknya para sahabat. Kalau mau ibadah kita dianggap legal, dianggap sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka tinggal ikuti para sahabat. Sesuai dengan perkataan Ibnu Mas'ud, kalian lihat sahabat-sahabat Nabi masih hidup, maksudnya tinggal contoh saja. Karena kami-kami ini murid langsungnya para sahabat. Kalau kalian nggak tahu caranya, kan kalian tinggal tanya. Ya. Dan orang-orang yang membuat kebidahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini, memang pada akhirnya adalah dari kalangan orang-orang yang memerangi para sahabat Nabi. Ya. Mereka menjadi timnya orang-orang Khawarij. Tertarik saya untuk membahas satu masalah. Apakah dalil ini cocok untuk kita mengingkari penggunaan biji tasbih? Karena ini kan kerikil-kerikilnya itu dipakai buat menghitung zikir, iya atau tidak? Nah, sedangkan biji tasbih di zaman sekarang itu dirangkai, dibuat untuk menghitung. Perlu teman-teman ketahui bahwa riwayat Ibnu Mas'ud ini termasuk di antara riwayat yang dipakai oleh sebagian ulama kita di zaman sekarang, seperti Syekh Bakar bin Abi Zaid, untuk menghukumi bahwa subahah atau biji tasbih itu adalah termasuk di antara perbuatan bid'ah. Dikarenakan kalaulah bukan sebuah kebid'ahan, tentu halaqah menghitung zikir menggunakan batu yang ditemui oleh Ibnu Mas'ud itu tentu tidak diingkari kalau memang itu sesuatu yang baik. Tapi ketika Ibnu Mas'ud melihat itu sesuatu yang layak untuk diingkari karena itu tidak diajarkan di zaman Nabi, maka ya sudah selayaknya berarti bentuk-bentuk yang mirip seperti penggunaan biji tasbih diingkari pula. Hanya saja ini belum selesai tadi ya, baru satu paragraf. Berikutnya kita juga harus ketahui bahwa sebagian ulama di zaman sekarang menghukumi biji tasbih itu boleh bagi orang yang membutuhkannya. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau tidak memutlakkan penggunaan biji tasbih sebagai perbuatan bid'ah bagi orang yang membutuhkannya. Contoh yang membutuhkan adalah orang-orang yang sudah tua dan dia khawatir lupa dengan jumlah wirid yang ingin dia hitung. Seperti misalnya dia ingin baca sholawat 100 kali. Kalau dia menggunakan biji atau counter yang cetek yang dipakai oleh
pramugari buat hitung penumpang. Dia pakai itu, dia lihat angkanya, dia bisa ingat, ya. Maka ini memudahkan bagi dirinya. Maka insya Allah tidak mengapa menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pendapat yang lebih tengah atau pendapat yang tengah-tengah adalah dilihat penggunaan biji tasbih ini apabila digunakan oleh orang yang memang tidak membutuhkannya, maka dia bisa jadi jatuh ke dalam bid'ah. Terutama apabila diyakini bahwa penggunaan biji tasbih lebih utama daripada zikir pakai tangan. Termasuk juga jadi kebid'ahan adalah apabila diyakini bahwa biji tasbih ini punya sebuah keutamaan. Misalnya ada orang berkata, ini biji tasbih dikasih oleh guru fulan, jadi ini bukan tasbih sembarangan. Ini tasbih ada isinya, gitu ya. Keyakinan seperti ini maka bisa menjatuhkan orang yang menggunakannya ke dalam kebid'ahan. Bahkan khawatir bisa jadi, tidak mesti ya, tapi bisa jadi jatuh ke dalam khurafat, bahkan kemusyrikan. Manakala dia meyakini bahwa biji tasbih ini penyelamat, ya, dan banyak orang-orang awam yang berkeyakinan biji tasbih ini dikasih oleh fulan dan dia adalah orang khusus, waliullah. Nah, lalu kemudian biji tasbih itu digantung di spionnya, digantung di plafon rumahnya, di manakah. Kemudian ketika ditanya kenapa, buat apa, maka dia bilang ini penyelamat. Selama ada tasbih ini maka tidak akan celaka. Ya, ini kalau kita jalan di depan ada mobil, kita hampir tabrakan, ada tasbih ini, belok mobilnya. Ya, padahal memang orang pasti belok, ya kan? Begitu. Kemudian 48, ketika berdialog dengan kaum Khawarij, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada orang-orang Khawarij itu, "Ji'tukum min 'indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fikum minhu ahadun." Ji'tukum min 'indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada kalian wahai orang-orang Khawarij dari pihak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat yang berikut ini adalah kalimat yang mengintimidasi mereka. Karena kalimat ini betul-betul kalimat kuat. Ya. Saya kalau pribadi saya bilang ini kalimat favorit gitu. Apa katanya Ibnu Abbas? "Walaysa fikum minhum ahad." Saya datang dari pihak sahabat Nabi dan tak seorang pun sahabat Nabi berada di tengah-tengah kalian. Ya, atau dengan bahasa lain begini, coba teman-teman. Misalnya terjadi perbedaan pendapat antara ahli komputer dengan ahli elektronika, misalnya, ya kan? Komputer ini bidangnya sih ya orang-orang ilmu komputer. Ya, bukan kelistrikan bagiannya elektro misalnya. Terjadi perbedaan pendapat, tidak tahu dalam masalah apa. Lalu kemudian perwakilan orang-orang ahli komputer datang menemui kumpulan orang-orang elektronik. Ya. Dia mengatakan, saya datang dari kalangan ahli-ahli komputer dan tidak seorang pun dari kalian yang ahli komputer. Contoh yang lain, dokter gigi bagian ortodonti yang biasa nangani behel, finir dan lain-lain. Di situ ada tukang-tukang gigi. Ya, yang tukang-tukang gigi ini ngajarin orang cara bikin finir tahu? Ya gitulah ya, pokoknya gigi putih-putih yang ala artis itu, yang giginya dikecilin dulu. Datang ini dokter gigi, dia mengatakan saya mewakili kumpulan dokter-dokter ahlinya ortodonti dan tidak seorang pun dari kalian wala dokter gigi, semuanya cuma tukang-tukang gigi kecantikan. Kami katakan ini prakteknya kalian ilegal, saya gitu. Kalimat dan tak seorang pun dari kalian yang ahli, ya, ini menunjukkan bahwa
yang dituju oleh siapa? Ibnu Abbas dari kalangan orang-orang Khawarij. Mereka melakukan bidahan yang seandainya ada satu saja sahabat di sana, niscaya bisa jadi legal. Ya. Seandainya di sebelah sana ada satu orang sahabat Nabi, di sini sahabat Nabi, ini masih ada sisi pendalilan lah. Masalahnya di sini amalannya amalan para sahabat Nabi, di situ nggak ada seorang pun dari sahabat Nabi. Bagaimana kalian mau melegalkan amalan kalian itu? Sehingga kalau di zaman sekarang kalimat yang kurang lebih sama kita bisa katakan juga, bapak-bapak mohon maaf, bapak-bapak merayakan perayaan seperti ini tahunan dan bapak-bapak menganggap ini amalan sunnah, padahal sahabat-sahabat Nabi tak seorang pun yang mengerjakannya dan tak seorang pun yang mendukung yang bapak kerjakan. Apakah bapak merasa amalan bapak lebih legal daripada amalan mereka? Ya. Kita lanjutkan. Wa min indi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, dan aku datang dari pihak anak paman, yaitu sepupu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa alaihim nuzilal Quran. Dan saya datang dari pihak orang-orang yang kepada mereka Al-Quran diturunkan. Wahum a'lamu bita'wilih. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih tahu tentang tafsir Al-Quran lebih daripada kalian. Maksudnya, kenapa kok kalian bikin begini? Apa perkataan Ibnu Abbas ini? Disebutkan di sini, perkataan yang agung ini memiliki beberapa faedah. Di antaranya, tidak seorang sahabat pun yang bersama ahli bid'ah. Atau kalau kita di zaman sekarang, kalau ahli bid'ah mengerjakan bid'ahnya, biasanya itu amalan tidak ada dasarnya dari kalangan sahabat Nabi. Mereka tidak mempraktekkan sebagaimana yang orang-orang ini praktekkan. Bahwa setiap firqah atau golongan atau mazhab yang menyimpang dari jalan yang ditempuh para sahabat dalam beragama, maka mereka berkumpul di atas kesesatan dan pasti mereka melakukan perbuatan bid'ah. Faedah yang lain, berpihak kepada para sahabat, yaitu mengikuti jalan hidup mereka, jalan beragamanya mereka, berpegang teguh kepada jalan mereka merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok dari keselamatan. Setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat, tidak boleh dengan kebalikannya. Ya. Atau kita berikan contoh, kalau di zaman sekarang kita sholat, maka sholatlah dengan bagaimana tata cara para sahabat yang mungkin kita bisa dapatkan dalam kitab-kitab fikih para ulama. Bila ada riwayat-riwayat dari mereka bagaimana cara mereka mencontoh Nabi dalam sholatnya Nabi, maka kita tinggal ikuti. Bila mereka tidak menyebutkannya, tidak mengajarkannya, maka tidak perlu kita buat sendiri. Nanti buat PR, siapa tahu dari kita mungkin ada yang masih mengerjakannya. Contoh, kalau salam, tangannya dibuka, salam kanan, tangan buka kanan. Kalau salam kiri, buka telapak tangan kiri. Coba dicek, ada nggak amalan para sahabat? Kemudian setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba dicek, ada enggak amalan para sahabat mengerjakan seperti itu? Ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin bisa kita pertanyakan, termasuk yang tadi di awal saya contohkan. Setelah selesai salam, kemudian ada zikir berjamaah dan doa berjamaah. Nah, yang jadi sorotan adalah membuat halakoh keliling untuk bersalawat. Lepas dari bahwa bersalawat itu 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Lepas dari hadis ini, pertanyaannya, praktek para sahabat ada tidak? Perayaan-perayaan tahunan yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, ada tidak prakteknya dari kalangan para sahabat? Dan seterusnya. Kemudian yang kelima, sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran karena mereka menyaksikan diturunkannya Al-Quran.
melihat kejadian-kejadian yang berkenaan dengan turunnya Al-Quran, sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran harusnya jelas lebih didahulukan daripada orang-orang yang datang belakangan. Ya. Dan yang terakhir, sesungguhnya ahlul bid'ah, mereka adalah orang-orang yang menyempal dari jamaah yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang memisahkan diri dari manusia. Ya. Kenapa demikian? Karena seharusnya kita bisa bersatu di atas jalan Nabi SAW, yaitu di atas jalan yang sesuai dengan sunnah. Tapi ada sebagian orang yang justru meninggalkan sunnah dan mempopulerkan atau menyemarakkan bid'ah. Teman-teman, nanti kita akan belajar insya Allah, bila Allah izinkan, tiba waktunya nanti kita akan tahu kapan ada orang dikatakan ahlinya bid'ah, dan ada dikatakan orang awam yang cuma ikut-ikutan mengerjakan bid'ah. Bagaimana memperlakukan ini dan bagaimana memperlakukan itu. Mungkin ada pertanyaan? Dipersilakan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, bila Allah izinkan, mungkin kita masuk ke dalam beberapa kalam ulama salaf tentang manhaj salaf. Bagaimana menyikapi orang yang kalau kita maju jadi imam, dia mundur dan malah sholat sendiri. Sudah ditanya kenapa dia lakukan itu? Oh ya, sudah terjadi beberapa kali. Artinya ada indikasi memang dia menyengaja dan punya maksud. Kalau kejadiannya hanya sesekali kan mungkin kita bisa berasumsi, oh mungkin dia takut apa, misalnya lama, dia ada kebutuhan gitu kali ya. Tapi ini kalau tiap kali kita maju dia mundur, begitu ya. Jadi ada indikasi sepertinya dia memang menghindar untuk kita yang jadi imam. Pertama, paling nyaman disikapi dengan maklum aja. Oh mungkin berjenggot, pakai gamis, Wahabi kayaknya, gitu kan? Orang bilang gitu, Wahabi, nggak sah. Lalu dianggap nggak sah salat di belakang kita. Buktinya dia mundur itu berulang kali. Ya udah, kalau mau paling gampang, paling nyaman, cukup oh ya sudah, nggak apa-apa, cukup maklum aja. Dan saya merasa mungkin itu lebih nyaman ketimbang kita merasa dilecehkan gitu. Kita merasa kok apa orang ini, memangnya saya kenapa? Terus kita bereaksi dengan bertanya misalnya, ya, kenapa Bapak kalau saya ngimami mesti mundur? Ya kan? Dan kalau reaksi kita sudah masuk dalam reaksi yang bisa dibilang marah, emosional maksudnya, ya nanti biasanya mudarat yang timbul lebih banyak daripada maslahatnya. Kemudian yang terakhir, saya lebih pilih daripada kita sibuk untuk resah gelisah dengan apa yang dia lakukan, ya, kemudian mencoba untuk meluruskan apa yang dia pahami atau dia lakukan, mendingan kita melakukan sesuatu yang sekiranya membuat dirinya luluh atau mungkin pemahamannya runtuh. Misal waktu dia mau keluar, kita keluar juga, kemudian kita bilang Assalamualaikum Pak, ya, atau kalau orang seperti itu kita salami duluan, Assalamualaikum Pak, nanti dia apa? Nggak usah salam-salam gitu kan ya. Rupanya salah juga akhirnya. Contoh, keluar pintu, pas berpapasan sama dia, kita suruh dia duluan, monggo Pak, ya, besok-besok lagi, monggo Pak. Kalau perlu sesekali kita memang dia udah mau keluar, kita pepet gitu kan, dekat pintu gitu lah, silakan Pak. Kalau pintunya itu butuh swing butuh dibukakan, kita yang bukakan, silakan Pak. Besok-besok mungkin dia ngomong, sebenarnya saya itu tidak suka sama sampean, ya.
Tapi dibukakan terus pintu, lama-lama saya gelisah juga. Begitu. Dan itu terjadi di banyak kasus, bahwa ternyata akhlak yang baik, bahkan hal-hal yang kecil seperti itu, cuman soal siapa duluan keluar dan siapa yang bukakan pintu, rupanya bisa mengubah pandangan orang, stigma yang salah tentang fisik kita, seperti berjenggot, bergamis, celana di atas mata kaki, dan yang semacam itu. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.